Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Eyang Latifah Official. Bersama saya Eyang Latifah, dan tema kita kali ini adalah bagaimana cara pembuatan coil holder dan kancing terpal dengan biaya yang paling efisien. Sebelum kita saksikan bagaimana proses produksinya, maka Eyang mau jelaskan dulu apa itu yang dinamakan dengan coil holder. Kita semua tahu obat nyamuk bakar. Nah, kuncinya adalah di obat nyamuk bakar. Setiap kita membeli obat nyamuk bakar, kalian akan mendapatkan satu tongkatan agar obat nyamuk itu bisa berdiri dan tidak menyentuh media lain ya. Nah, itu ada tongkatannya. Nah, itulah yang dinamakan dengan coil holder ya. Nah, coil holder ini seperti yang kalian lihat kan. Coil holder ini materialnya, bahan bakunya itu dinamakan dengan tin plat. Nah, tin plat ini bahasa Indonesianya adalah kaleng. Oke, nah kaleng ini bisa kita dapatkan dari prinsip langsung, prinsip produsen dari tin plate ya, bisa didapatkan dari sisa produksi dari perusahaan kaleng lain. Nah, bagaimana caranya kita bisa menambah nilai tambah dari bahan yang ada ini supaya bisa mendapatkan coil holder yang paling murah biaya. Proses pertama dari pembuatan coil holder ini adalah kita memotong bahan ya. Bahan ini kita potong menjadi lebar 10,5 cm karena dimensi coil holder kita adalah 3 kali 5, sehingga ini nanti bisa menjadi 2 baris. Ya, setelah dipotong kita cetak. Ini namanya mesin cetak stamping manual, jadi dikerjakan dengan tenaga manusia. Kita perhatikan ya. Jadi tadi yang lebar 10,5 itu, sehingga yang waste-nya itu hanya 0,5 mili. Ini nanti sekali stamping. Nah, hasil produksinya tuh seperti ini nih, pemirsa ya. Ini hasil produksinya. Jadi sekali cetak sudah selesai. Nah, setelah diproduksi ini kemudian kita tuangkan di meja sortir. Nah, dituang di meja sortir, kita pilihin satu-satu, benar-benar satu-satu dari coil holder ini, mana yang cacat produksi, mana yang bagus ya. Ini namanya proses sortir. Kemudian proses selanjutnya adalah kita timbang ya per 10 kilo, kemudian kita lakukan packing. Setelah di packing kemudian kita tempelin label. Label ini menunjukkan batch. Lalu setelah labeling kita susun di palet, maksimal tumpukan ke atas itu 10 palet. Lalu pengertian kedua adalah mengenai kancing terpal. Kalian tahu terpal itu adalah semacam karpet untuk penutup, biasanya itu truk atau kontainer yang menghindari dari basah karena hujan atau embun ya, ditutupkan begitu ke kontainer. Nah, untuk bisa menutup itu, di pinggir-pinggir terpal itu perlu dibuat lubang-lubang. Nah, lubangnya itu supaya bisa tidak mudah sobek, maka harus dipasang kancing. Nah, itu dinamakan dengan kancing terpal. Sehingga kancing terpal ini adalah media untuk memasukkan talinya nanti diikat di truk ataupun kontainer supaya kuat ya. Ini pengertiannya. Nah, kemudian bagaimana kita membuatnya? Itu bahannya kita menggunakan kaleng-kaleng bekas ya. Nah, kaleng bekas ini akan yang tunjukkan bagaimana bisa bernilai tambah dengan biaya yang paling efisien dan bisa memanfaatkan sampah-sampah yang ada. Proses pembuatan kancing terpal, langkah pertama adalah kita melakukan pengguntingan bahan. Nah, karena bahannya ini adalah berupa kaleng-kaleng ya, sehingga kaleng ini harus kita buat lembaran dulu. Jadi pinggir-pinggirnya kita gunting dulu sehingga lepas pinggir-pinggirnya ya. Kemudian kita gunting pas lipatannya. Nah, setelah itu akan menyerupai lembaran. Nah, di dalam kancing terpal ini ada satu pasang dia. Kalau kita membuat kancing terpal itu satu pasang. Jadi istilahnya ada male, ada female, ada laki, ada perempuannya aja. Lalu untuk proses yang male-nya ini seperti ini, kita lihat ya. Tadi kaleng yang sudah dipotong ya, sudah dijadiin lembaran lagi, kemudian langsung di press kayak gini, langsung cetak.
Kemudian produk yang sudah menyerupai topi ini akan dipotong satu persatu pada bagian atas topinya ya. Nah, proses ini dinamakan dengan proses buka topi. Nah, pada tahap ini memilih ya yang sampah mana gitu. Nah, pada saat topi dipotong itu akan menyisakan sampah kepingan dari atas topi dan cincin dari seming topi. Nah, ini bagian ceweknya. Ini proses ini juga melalui dua tahap. Tahap pertama adalah pembentukan cincin atau biasa disebut dengan morem yang masih mentah. Jadi bahan potong yang jadi lembaran tadi dicetak secara manual agar mendapatkan bentuk seperti cincin atau mangkok yang bagian tengahnya bolong seperti ini ya. Nah, kita lihat nih, ini adalah produk akhirnya kayak gini untuk proses pertama bagian female. Fase selanjutnya untuk bagian female ini adalah produksi yang telah menjadi cincin tadi atau mangkok itu kemudian ditekuk bagian sisinya agar menjadi morem yang sudah siap pakai. Nah, hal ini dilakukan agar sisi atas dan morem yang mentah itu tidak tajam. Nah, setelah proses inilah bagian female dapat dikatakan siap untuk di-packing. Nah, packaging untuk male dan female ini pun harus kita pisahkan, walaupun nanti dalam pengiriman ke customer kita akan jadiin satu tetapi dengan kemasan yang terpisah ya. Proses packaging pada kancing terpal ini memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah tahap packing untuk bagian female, kemudian tahap kedua ini packing bagian male dan memasukkan bungkus female. Kemudian finishingnya itu memasukkan packaging final ke karung. Male dan female kita jadiin satu perkemasan ya. Morem yang sudah lolos sortir QC, jadi sudah rilis dari QC, itu dimasukkan ke dalam bungkus plastik. Nah, dalam satu plastik itu kita harus menghitung kemasan dalam satu plastik berjumlah 1000 pieces, kemudian disusun di dalam palet-palet yang siap kirim ke customer. Pemirsa sekalian, demikian tadi penjelasan Eyang mengenai proses dari A sampai Z-nya pembuatan dari coil holder dan kancing terpal ini ya. Semoga apa yang sudah Eyang uraikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan mulai sekarang kita mulai bisa peduli dengan sampah-sampah yang ada ya. Jangan dibuang, dan kalau tidak bisa memanfaatkan kirim ke Eyang. Dadah, assalamualaikum.